Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman Abdul Karim menyatakan dukungan penuh kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atas kajian beliau atau tesis ilmiahnya tentang nasab Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Doa kami untuk semuanya, untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, bisa istiqomah menjalani hidup ini atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang menyenangkan. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudariku semuanya yang saya banggakan. Geger para habib yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut oleh Rasulullah geger itu sebagai fitnah serok, yaitu kekacauan, kegaduhan, penjungkir balikkan fakta yang dilakukan oleh para habib di Indonesia, di mana Indonesia sedang dalam keadaan baik-baik saja, tentram, damai, dan tidak kekurangan apapun. Hadis itu berbunyi, kunna qu'udan inda Rasulillahi fadzakaral fitana fa'aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal akhlas. Faqala qail, ya Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas? Qala, ya harabun wa harabun. Thumma fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai al-muttaqun. Kami duduk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebut banyak fitnah dan mengulang-ulanginya, menyebutkan fitnah itu sampai menyebut ada yang namanya fitnah al-akhlas. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasul, apa itu fitnah akhlas? Rasulullah menjawab, yaitu pelarian dan peperangan. Kemudian fitnah di masa damai atau fitnatus sarra. Mulanya fitnah itu muncul dari bawah kedua kaki seorang dari keluargaku, keturunanku. Dia mengaku-ngaku dari keluargaku, dari keturunanku, padahal bukan dari keluargaku, bukan dari keturunanku. Dan sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi, yang aku sayangi adalah mereka yang bertakwa. Saudara, fitnah ini dimulai dari perilaku oknum habib yang dibiarkan oleh habib-habib lainnya, dibiarkan oleh Rabithah Alawiyah yang menaungi, yang membawai, yang mencatat, yang menghimpun seluruh habib. Sehingga fitnah ini bisa dikatakan, fitnah ini bermula dari habib
Dan tidak ada cara lain fitnah ini akan berhenti kecuali diakhiri oleh Habib itu sendiri. Bagaimana mengakhirinya? Yaitu dengan mengaku bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuktikan dengan catatan nasab. Dan kalau masih berputar-putar terus tentang catatan-catatan itu, satu-satunya jalan adalah tes DNA. Jelas? Ini akan berakhir fitnah sarok yang dimotori, yang terjadi karena Habib ini akan berakhir kalau Habib-Habib yang mengaku keturunan Rasul itu berhenti, tidak lagi mengaku sebagai keturunan Rasul. Dibuktikan dengan tes DNA. Dan karena itu, maka banyak mengalir dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani agar terus melakukan kajian nasab habaib ini sampai betul-betul tuntas. Kalau sudah tuntas, berarti fitnah itu sudah hilang dengan sendirinya. Saudara, berikut ini adalah dukungan Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Lampung. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman Abdul Karim menyatakan dukungan penuh kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atas kajian beliau atau tesis ilmiahnya tentang nasab Ba'alawi. Mengapa pernyataan ini penting untuk saya sampaikan? Karena belakangan muncul narasi-narasi yang dipaksakan berupa framing negatif yang mengatakan Kiai Imad benci Ahlul Bait, benci Dzurriyyah. Padahal apa yang dilakukan oleh beliau itu merupakan wujud nyata kecintaan beliau kepada Nabi, kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi, kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, agar tidak ada orang yang hanya mengaku-ngaku anak cucu Nabi tapi akhlaknya justru bertentangan dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya bahagia, kami semua bahagia ketika Mbah Khalwani juga memberikan peringatan kepada oknum-oknum yang bersikap arogan, yakni peringatan dari Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Anda bisa dengarkan cuplikan peringatan berikut ini. Kan saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya sering bilang kayak gini. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Baik, apa yang dilakukan Kiai Imad adalah upaya untuk menjaga umat Islam ini dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang fitnah ini sudah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Thumma fitnatu sarra." Lalu kemudian muncul fitnah di masa as-sarra, fitnah di masa damai, fitnah di masa merdeka. Seperti layaknya Indonesia hari ini. Kita bangsa yang merdeka, kita bangsa yang damai. Dengan beragam suku agama kita sedang bersama-sama dan bekerja sama untuk membangun Indonesia agar maju dan berjaya setara dengan negara-negara maju yang ada di dunia internasional. Nah, di masa damai ini, di masa yang merdeka ini ada fitnah. Thumma fitnatu sarra. Muncullah fitnah sarra dakhanuha, di mana asap fitnahnya ini keluar min tahti qodama rajulin min ahli baiti, keluar dari bawah dua telapak kaki oknum seseorang yang ngaku-ngaku ahlul baitku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku.
Dia ngaku-ngaku dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Dia mengendorse Ahlul Bait, mengendorse zuriat Nabi, mengendorse klaim Habib dan lain sebagainya. Walaisa minni, padahal dia tidak pantas, kata Nabi, ngaku anak cucuku. Hadis ini mengidentifikasikan dua hal. Satu, yang pertama, orang palsu, ngaku-ngaku Ahlul Bait Nabi, tapi dia sendiri tidak bisa membuktikan kalau dia zuriat Nabi. Artinya pengakuannya tidak terkonfirmasi sama sekali, berarti palsu. Atau yang kedua, ada orang yang memang mungkin terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Maka Nabi membuat penegasan, wa innama awliyaiyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata wali-waliku itu, kata Nabi, hanya orang yang bertakwa. Ini clear. Nabi sudah membersihkan akan adanya kemungkinan klaim sana, klaim sini, endorse sana, endorse sini. Maka Nabi membuat sebuah penyelesaian, semata-mata yang pantas jadi wali-waliku, kata Nabi, hanya orang-orang yang bertakwa.